Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa-mahasiswa saya yang hebat ya. Karena pagi-pagi sudah mau ikut perkuliahan. Tuh. Oke, Oke, hari ini saya lanjutkan materinya. Nah, materi kali ini akan membahas tentang cara penyusunan kuesioner. Jadi yang minggu lalu kita sudah belajar, kita membahas terkait analisis kuesionernya. Nah, untuk sekarang kita belajar terkait cara penyusunan kuesionernya, gitu ya. Oke. Materi ini sudah saya share di materi ini sudah saya share juga di Google Classroom. Jadi nanti silakan teman-teman yang mau download, silakan di-download di Google Classroom ya. Itu jika masih kurang jelas terkait penjelasan saya nantinya. Menyusun kuesioner. Kuesioner itu apa sih? Jadi kuesioner itu merupakan sebuah alat penelitian bentuknya berupa formulir yang isinya nanti pertanyaan-pertanyaan terkait variabel yang kamu angkat. Ini gunanya untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari jawaban responden. Gitu. Responden ini itu sampel ya. Jadi kan awalnya nanti diawali kita menghitung populasinya, jadi populasi kemudian disampelkan. Nah, sampel ini disebut responden atau subjek, bahasa lainnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung kalau responden itu apa. Jadi responden itu sampel atau kadang biasa juga disebut dengan subjek penelitian. Nah, jenis-jenis kuesioner. Jenis-jenis kuesioner itu ada apa aja? Ada 3 kategorinya. Yang pertama dari cara menjawab, ini ada kuesioner terbuka dan tertutup. Nah, kalau untuk terbuka ini merupakan suatu pertanyaan yang jawabannya nanti dijawab secara langsung ya oleh subjek atau responden kita. Jadi kita mengajukan pertanyaannya biasanya berbentuk pertanyaan IC itu jadi jawaban nantinya secara langsung oleh si responden kayak gitu. Nah, kemudian nanti akan dijawab secara langsung. Nah, kita sebagai peneliti akan menulis jawaban tersebut atau merekam menggunakan media bantuan handphone atau alat rekam gitu. Nah, sedangkan ada juga namanya kuesioner tertutup. Ini yang sering kita gunakan di penelitian untuk ranah di teknik sipil sendiri, kuesioner tertutup. Jadi kalau untuk kuesioner tertutup ini nanti pertanyaan yang kita rumuskan, yang kita buat sebagai seorang peneliti itu biasanya tertulis, kemudian si responden nanti tinggal jawab pilihannya, ada pilihan jawabannya seperti itu. Nah, kuesioner tertutup ini seringnya menggunakan rating skala untuk menjawabnya. Jadi ada yang disebut dengan skala Likert. Skala Likert itu biasanya menggunakan 5 pilihan jawaban. Misalkan yang pertama sangat puas, yang kedua puas, yang ketiga misalkan cukup puas, yang keempat tidak puas, yang kelima sangat tidak puas. Namun pemilihan 5 skala ini itu seringnya jadi perdebatan ya, sebab jawaban dari responden rata-rata milih yang ketiga, milihnya cukup kayak gitu. Jadi kalau seorang peneliti nantinya ngecek hasil pakai uji validitas reliabilitas itu, nanti seringnya dapatnya bias hasilnya kayak gitu. Nah, makanya disiasati bahwa skala Likert menggunakan 4 skala. Yang pertama sangat puas, yang kedua adalah puas,
yang ketiga tidak puas, dan yang keempat sangat tidak puas. Jadi dari 5 digugurkan 1 untuk yang cukup itu tinggal 4. Nah, kalau menggunakan skala 4 ini biasanya nilainya itu lebih baik, tidak banyak yang bias daripada menggunakan yang rating skalanya yang 5. Itu untuk skala Likert itu. Nah, selanjutnya dari jawaban yang diberikan, kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Ini sama halnya dengan cara menjawabnya juga. Kemudian kategori bentuk, dia ada MCQ, ada checklist gitu ya. Checklist, kemudian ada juga nantinya kuesioner secara lisan, dan ada rating scale. Ciri kuesioner. Kita sekarang masuk ke ciri kuesioner. Jadi ciri kuesioner itu yang pertama, pertanyaan dapat berbentuk pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Baik, saya lanjutkan. Jadi ciri kuesioner sendiri yang pertama ada pertanyaan yang dapat berbentuk pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka. Selanjutnya, pertanyaan tertutup tidak dapat langsung dianalisis dengan bantuan komputer. Sedangkan, pertanyaan tertutup dapat langsung dianalisis dengan bantuan komputer. Sedangkan pertanyaan terbuka dilaksanakan dengan bertanya kepada responden atau subjek. Kenapa? Karena kalau untuk pertanyaan tertutup kan ada rating skalanya tadi, skala Likert tadi pilihannya ada multiple choice, ada pilihannya. Nah, makanya dia bisa langsung digunakan media bantuan SPSS yang ada di komputer, kemudian nantinya bisa langsung dianalisis kayak gitu. Tapi kalau untuk pertanyaan terbuka kan si responden akan menjawab dengan jawaban secara bebas gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, kamu sedang apa sekarang? Dia kan dijawab, ya ini sedang duduk-duduk, sedang makan, ada makan ini kan dijelaskan banyak, tidak terbatas. Tapi kalau pertanyaan tertutup kan mesti terbatas, sesuai dengan keinginan si penulis, maunya membuat pertanyaan terkait apa, dan nanti ranah jawabannya kemana. Nah, kalau untuk pertanyaan terbuka, itu jawabannya akan banyak variannya, jadi agak sedikit berbedanya di situ. Makanya penganalisisannya pun agak sulit di pertanyaan terbuka. Namun untuk penelitian di ranah teknik sipil sendiri seringnya masih menggunakan pertanyaan yang tertutup, bukan yang terbuka ya. Sebab kenapa? Karena untuk survei pelaksanaan, misalkan ada judul pelaksanaan survei kinerja angkutan umum trayek Arjosari Landung Sari, misalkan seperti itu. Kan kalau mau tahu kinerja angkutan umum, kita harus tanya kepada si pengguna angkutan umum kan. Nah, kalau pertanyaannya itu nantinya berupa pertanyaan yang terbuka, pasti jawabannya akan kemana-mana, jadi tidak terfokus inginnya mau lihat terkait variabel apa gitu. Jadi lebih baik ranah pertanyaannya ke pertanyaan tertutup. Jadi kita yang membuat pertanyaan dan nantinya jawabannya juga tidak terlalu jauh dengan variabel-variabel yang kita gunakan kayak gitu di judul kita. Biasanya kalau untuk di sipil sendiri, kalau untuk penelitiannya kuantitatif dan deskriptif, surveinya biasanya pakai yang pertanyaan secara tertutup. Kuesioner dapat dikirim lewat surat, email, atau internet online, serta dapat juga dilakukan melalui via telepon. Namun, ini jarang juga ya digunakan kalau suatu kuesioner itu sampelnya maksudnya nggak terlalu banyak. Kan biasanya kalau survei kinerja, mungkin sampelnya cuma sampai 50 orang atau 100 orang gitu ya. Kalau untuk yang sampai dikirim lewat surat, biasanya sampai ribuan. Itu penelitian untuk seluruh Indonesia seperti itu. Jadi mengirimkannya lewat surat. Nah,
Kalau untuk yang penelitian di Unitri sendiri, survei seperti yang saya contohkan tadi judulnya, biasanya dia on the spot. Jadi langsung ke terminal Arjosarinya dan terminal Landungsarinya dan langsung kepada si subjek atau responden penelitian. Jadi langsung on the spot ya, minta datanya langsung ke si responden. Jadi tidak perlu dia mengirim lewat surat dan seterusnya kayak gitu. Nah, cara-caranya kita untuk meminta data agar si responden bisa mau mengisi kuesioner kita itu juga beragam. Jadi balik ke kita sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita minta kuesioner, minta pengisian kuesioner dan sepertinya si subjek penelitian atau responden ini seperti tidak minat untuk mengisi jika tidak dibacakan. Nah, mau nggak mau kita juga harus menjembatani, kita yang ngalah gitu ya. Biar data yang kita cari itu tetap bisa didapat, kemudian si peneliti juga nyaman, juga berkenan mau mengisi kuesioner kita. Jadi kadang caranya dengan seperti itu, kita ngalah gitu ya, kita ngalah kepada responden, kemudian kita kita bacakan semacam seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau dibacakan. Nanti si responden tinggal menjawab saja. Masuk ke keunggulan kuesioner. Jadi keunggulan kuesioner itu dapat mencapai sejumlah besar responden, khususnya jika dilakukan lewat surat kayak gitu ya, atau postal questionnaires. Dan kemudian jawaban bisa dianalisis secara mudah dan bersifat kuantitatif. Kayak gitu. Jadi kalau yang membutuhkan kuesioner yang banyak, ribuan bahkan ya ribuan, itu biasanya akan dilakukan lewat pos itu. Itu lebih mudahnya kayak gitu ya untuk pengirimannya. Itu diharapkan nantinya bisa membantu penelitian kita dan responden yang menjawab juga banyak. Nah, kemudian kalau untuk yang jawaban yang bisa dianalisis secara mudah dan bersifat kuantitatif, ini yang untuk kuesioner yang tertutup tadi ya, gitu. Jadi keunggulan kuesioner yang secara tertutup enaknya ini, jadi langsung bisa dianalisis. Kelemahan kuesioner hanya dapat melihat masalah secara terbatas. Hal ini disebabkan responden dibatasi dalam menjawab pertanyaan. Balik lagi, karena kalau kuesioner secara tertutup itu yang membuat pertanyaan terbuka atau tertutup ya, balik lagi itu yang membuat pertanyaan kan si peneliti. Namun kalau untuk yang terbuka jawabannya nanti esai, tapi kalau yang tertutup jawabannya kan skala Likert tadi, yang 4 skala tadi. Nah, pun juga pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini kan yang membuat itu adalah si peneliti. Jadinya cakupannya itu lebih tertata gitu ya, tergantung dari si peneliti. Jadi jawabnya akan secara terbatas. Ada kemungkinan responden tidak memahami isi pertanyaan dan menginterpretasi secara berbeda. Makanya prinsip pembuatan kuesioner sendiri adalah singkat, padat, dan jelas. Jika kalian membuat pertanyaan, jangan membuat terlalu panjang dan nantinya bisa membuat si responden akan bingung dengan apa yang ingin kalian sampaikan, ingin kalian tanyakan kepada responden. Kayak gitu. Jadi usahakan singkat, padat, dan jelas. Ada kemungkinan terdapat missing data. Ini juga bisa missing data sebab banyaknya kuesioner, banyaknya responden, jadi kadang ada yang kelewat untuk merekapnya. Kadang bisa seperti itu.